Episode 74. Jill kini sedang duduk berhadapan dengan Sarah, gadis yang menjabat sebagai humas di sebuah perusahaan besar. Jill sedang mempertaruhkan CE-nya pada gadis itu, memamerkan surat pengalaman kerjanya yang pernah bekerja dan menjabat sebagai sekretaris direktur IC kepada gadis itu. Ia berharap surat pengalaman kerjanya itu akan bermanfaat, dan membawanya kembali bekerja di bagian yang tak kalah penting. Maaf, di sini tidak ada lowongan kerja. Meskipun ada, kami membutuhkan orang yang memiliki ijazah dengan kelulusan tinggi, minimal S1, dan Anda tidak memenuhi persyaratan itu. Anda hanya membawa ijazah SMA. Setidaknya Anda hanya bisa bekerja di bagian pengemasan produk. Dengan kata lain, buruh di pabrik kami, ujar gadis itu dengan senyum angkuhnya. Diich, sombong banget. Apa salahnya sih menolak lamaran dengan cara halus tanpa harus merendahkan orang lain? Jill membatin gedek. Apakah pengalaman kerja saya itu tidak cukup untuk mendapat tempat di perusahaan ini? Jill berusaha antusias mengingat ayahnya sudah tidak lagi mau membiayai kuliahnya. Itu adalah hukuman untuknya yang telah memutuskan kuliah begitu saja. Sekarang, ia harus mencari pekerjaan demi bisa membiayai kuliahnya yang sudah beberapa minggu terakhir ia jalani. Di surat itu tertulis kalau Anda bekerja baru beberapa bulan saja. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi pedoman dedikasi kerjamu? Maaf, lanjut Sarah dengan sinis. Oh, baiklah kalau begitu. Jill pesimis sembari kembali menarik map berisi kurikulum vitae miliknya. Sebelum menemui saya, seharusnya Anda mengantri terlebih dahulu di bagian adem seperti yang lain. Saya tidak tahu, tapi pegawai di depan tadi menyuruh saya langsung menemui Anda. Sarah menekan intercom, kemudian memerintah, "Kamu kemari sebentar." Seorang pria memasuki ruangan. "Ada apa, Mbak? Kamu kenapa suruh wanita ini masuk ke ruangan saya?" tanya Sarah. "Katanya Mbak ini minta ketemu sama humas. Jadi saya tunjukkan ruangan ini?" jawab pria itu dengan tubuh sedikit membungkuk tanda sungkan. "Kamu ini pegawai baru nggak ngerti-ngerti juga. Jangan suruh orang sembarangan masuk ke sini." Sarah kemudian menatap Jill. "Kamu tunggu apa lagi? Silahkan keluar. Sudah tahu pintu keluar arahnya kemana bukan?" Ucapan dan nada bicara serta cara memandang Sarah yang terlihat merendahkan membuat Jill kesal sekali. Kemudian entah dari mana munculnya keberanian dalam dirinya hingga ia bisa berkata, "Anda baru saja jadi humas sudah sombong. Nggak seharusnya Anda bersikap demikian hanya untuk menolak lamaran saya." Jill bangkit berdiri. "Memangnya kamu siapa? Berani bilang begitu ke saya? Silahkan keluar." Sarah menunjuk pintu. Jill melangkah menuju pintu, namun langkahnya terhenti saat berpapasan dengan sosok pria di pintu. Jill setengah menganggukkan kepala sebagai tanda menyapa dan dijawab dengan anggukan pula oleh pria itu. "Kamu siapa?" tanya pria itu menunjuk Jill. Merasa asing pada gadis itu. "Saya Jill Brianna, berniat melamar kerja di sini." Pria itu mengangguk. "Sarah, sudah dilihat CE-nya?" Sarah mengangguk. "Bagaimana? Apa bisa diterima?" tanya pria itu seakan-akan ada lowongan kerja di perusahaan itu. "Dia hanya lulusan SMA," jawab Sarah. "Sini,
Coba lihat cewekmu. Pria itu menjulurkan tangannya ke arah map milik Jill. Jill menyerahkan map dengan semangat. Pria itu membuka map dan melihat isinya. Oh, kamu sudah pernah bekerja di perkebunan Sinarmas Jaya? Iya, Pak. Baiklah, kamu diterima dan ditempatkan sebagai asisten krani gudang dengan upah UMK. Bagaimana? Kebetulan bagian itu sedang kosong. Jill mengangguk senang. Meskipun bagian itu lebih rendah dibanding dengan jabatannya dulu, minimal ia memiliki pekerjaan tetap. Terima kasih, Pak. Jill menjabat tangan pria itu. Tintin. Jill yang tengah berdiri di tepi jalan menunggu kendaraan umum. Mengangkat wajah mendengar suara klakson mobil. Ia melihat mobil berhenti di depannya. Wajah Jeff menyembul dari balik kaca jendela yang baru saja diturunkan. Jeff menggerakkan kepalanya sebagai isyarat menyuruh Jill masuk ke mobilnya. Jill tersenyum tipis. Langkahnya membawa tubuhnya masuk ke mobil Jeff. Duduk di sisi pria itu, tepatnya di jok belakang. Aroma semerbak parfum Jeff menyeruak memenuhi rongga pernafasan Jill begitu ia memasuki mobil. Pria itu memang selalu wangi, rapi dan bersih. Buset, Jeff benar-benar terlihat tajir dengan penampilannya yang keren dan duduk di mobil mewah. Bukan itu saja, pria itu juga menggunakan jasa supir. Supir melajukan mobil setelah Jeff memerintahnya. Jill melirik Jeff di sisinya. Kebetulan Jeff tengah menoleh ke arah Jill. Tatapan mata mereka bertemu. Ngapain kamu berdiri di pinggir jalan? Tanya Jeff. Nungguin kendaraan umum. Ceka, lain kali jangan nungguin kendaraan umum lagi. Kamu kaling aku aja kalau kamu mau bepergian. Kenapa harus begitu? Kamu itu calon istri Jeff Arnoldi. Nggak seharusnya kelihatan menyedihkan begitu. Jill mengerucutkan bibir mendengar kalimat yang tidak enak didengar itu. Jeff mengulum senyum melihat raut wajah Jill. Lucu. Ingat, telepon saja aku kalau kamu mau bepergian. Biar aku menjemputmu atau enggak supirku yang menjemputmu. Minimal kamu nggak kayak orang hilang. Jill mengangguk meski sebenarnya tidak nyaman dengan kalimat Jeff. Ngapain kamu di sana tadi? Tanya Jeff. Udah seminggu terakhir ini aku bekerja. Aku butuh uang untuk membiayai kuliahku. Jadi sekarang kamu kuliah? Iya, nggak lama lagi kita menikah. Jangan habiskan waktumu dengan bekerja terlalu keras. Tubuhmu bisa kurang fit kalau kamu kecapean. Fokuslah dengan pernikahan kita. Jill tersenyum mendengar kata-kata itu. Artinya Jeff berharap pernikahan mereka akan berlangsung dengan lancar. Seharusnya kamu nggak perlu bekerja. Kamu akan menjadi nyonya Jeff Arnoldi. Hidupmu akan menjadi tanggung jawabku. Kuliahmu juga akan aku biayai. Jadi kamu nggak perlu bekerja. Sekarang kan aku belum menjadi tanggung jawabmu. Aku tetap harus bekerja. Hanya beberapa minggu. Jill, selanjutnya kamu berhenti bekerja saja. Tapi, aku lebih suka bekerja. Jeff menatap Jill lalu menjawab. Baiklah, Jeff tidak mau memaksakan kehendak Jill. Jika memang Jill masih ingin bekerja, Jeff tidak akan melarangnya. Menikah bukan berarti mengikat kebebasan Jill. Meskipun ia sanggup menafkahi Jill, namun ia tetap akan memberi kebebasan dan kesenangan untuk Jill.
Jadi aku masih boleh bekerja meski kita sudah menikah? Tanya Jill riang. Jeff mengangguk. Lalu, apa pekerjaanmu sekarang? Tanya Jill. Kalau kamu udah jadi istriku, kamu pasti akan kubawa ke tempat kerjaku. Oh ya, Leon itu kan kembaranmu bukan? Tanya Jill. Dia itu adikmu atau abangmu? Adik. Bagaimana caraku membedakan antara dia dan dirimu? Sepertinya kalian mirip sekali. Aku akan kesulitan membedakan kalian. Nggak lucu kan kalau aku sampai tertukar? Jeff menatap Jill dengan sorot tajam. Jangan bercanda kamu. Sontak kepala Jeff membayangkan Jill salah mengira Leon adalah dirinya. Tentu gawat jika benar itu terjadi. Antara aku dan Leon ada banyak perbedaan. Secara fisik, kami memang sangat mirip. Wajah kami juga sulit dibedakan. Tapi kami memiliki banyak perbedaan dari segi pekerjaan, sifat, gaya, dan lain sebagainya. Mungkin cara kami berpenampilan tidak ada bedanya. Karena kami sama-sama suka mengenakan kemeja dan mengutamakan kerapian. Tapi Leon tidak suka mengenakan jam tangan. Sementara aku tidak pernah melepaskan jam tanganku. Parfum kami juga berbeda. Cara bicara kami juga berbeda. Aku lebih suka menyisir rambut belah tengah. Tapi dia suka belah samping. Dan ada banyak perbedaan yang pastinya akan kamu kenali saat kamu mengenal Leon lebih dekat. Jangan cemas. Kamu pasti bisa membedakan kami dengan mudah. Jill mengangguk. Sekarang kamu mau kemana? Tanya Jeff. Pulang. Jeff mengangguk. Sesampainya di depan rumah Jill, mobil berhenti. Aku turun. Kamu nggak mau ikut turun dulu? Tanya Jill. Jeff menggeleng. Apa yang akan kulakukan jika aku turun? Tidak baik calon menantu sering-sering bertemu dengan calon mertua. Aku langsung pergi saja. Jeff menarik lengan Jill saat gadis itu hendak turun hingga tubuh Jill berputar 180 derajat menghadap Jeff. Ada apa? Tanya Jill. Jeff memajukan tubuhnya, lalu mengecup kening Jill cukup lama. Perasaan Jill campur aduk saat bibir Jeff menyentuh di keningnya. Antara malu, senang, gugup berbaur menjadi satu. Supir melirik ke spion dan memandang iri. Teringat saat masa pacaran dengan istrinya. Pergilah, ujar Jeff setelah menjauhkan tubuhnya dari Jill. Jill mengangguk lalu turun dari mobil.